Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 11 mata kuliah studi Quran Hadis akan memaparkan materi dengan tema klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Saya Nia FCP absen 4. Saya Najul Magin Umam absen 13. Saya Lindan Nur Azizah absen 39. Pengertian hadis. Nah, hadis itu tuh berasal dari kata al-hadis atau yang mempunyai arti sama dengan al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Nah, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang dilakukan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan ajaran Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran-ajaran Islam, yang dimana hadis itu juga merupakan sumber kedua dalam agama Islam, yaitu yang pertama setelah Al-Quran. Hadis juga berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan menginterpretasikan isi Al-Quran. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dan diwariskan secara lisan dan tertulis dari generasi ke generasi. Hadis ini tuh juga digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah atau hubungan dengan sesama manusia. Lalu yang kedua di sini ada klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, dari segi kualitasnya itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis makbul, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat kabul atau syarat-syarat diperbolehkannya untuk hadis tersebut diikuti dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh hadis sahih dan hadis hasan. Lalu yang kedua ada hadis mardud, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat kabul. Contohnya hadis dhaif. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya yang pertama yaitu adalah hadis sahih. Nah, hadis sahih itu menurut bahasa berasal dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahan, yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Nah, hadis sahih sendiri itu memiliki arti hadis yang berhubungan sanadnya atau bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak syad, dan tidak berilat. Lalu ada dua macam hadis sahih. Yang pertama yaitu hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan kesahihan hadis, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, tidak syad dan tidak berilat. Lalu yang kedua ada hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi seluruh persyaratan kesahihan secara mandiri, tetapi dikuatkan oleh adanya hadis lain yang semakna atau semisal dengannya. Hadis ini tuh dikatakan sahih karena ada penguat dari hadis lain yang sama-sama memenuhi persyaratan kesahihan hadis. Lalu ada beberapa syarat dari hadis sahih. Di sini ada beberapa syarat dari hadis sahih. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Nah, hadis ini tuh maksudnya tuh perawinya ini harus langsung dari atasnya, tidak terputus sama sekali dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua ada perawinya adil. Maksudnya itu perawinya ini mempunyai sifat yang takwa dan selalu menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik akhlaknya terhindar dari dosa kecil dan dosa besar. Lalu yang ketiga adalah perawinya dobit. Maksudnya itu si perawi ini memiliki daya ingat yang tinggi, yang dimana ada dua macam kedabitan seorang perawi ini. Yang pertama itu dari ingatannya yang sangat kuat. Lalu yang kedua ada yang teliti dalam catatan dalam hadisnya, catatan hadis dalam kitabnya. Lalu yang keempat ada syarat tidak syad. Maksudnya itu hadisnya itu tidak menyimpang atau bertentangan dengan hadis lain yang diketahui sahihnya itu lebih kuat. Lalu yang kelima tidak berilat. Maksudnya
dalam hadis itu tidak terdapat kecacatan. Selanjutnya adalah hadis hasan. Pengertian hadis hasan adalah kata hasan merupakan kata sifat yang telah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata hasan diartikan sebagai baik, elok, dan cantik. Pengertian hadis hasan selalu dikaitkan dengan terpenuhi dan tidaknya standar kualitas hadis. Dapat disebutkan bahwa hadis hasan ialah hadis yang memenuhi kriteria sebagaimana hadis sahih. Hanya saja periwayatnya ada yang kurang dapat, sedangkan jika kedabitannya tam atau sempurna, maka sanad hadis itu disebut sahih. Selanjutnya adalah macam-macam hadis hasan. Yang pertama ada hadis hasan lidzati. Hadis hasan lidzati ialah hadis hasan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 yang mengacu kepada definisi Al-Asqalani di atas. Yang kedua ada hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi ialah hadis hasan bukan dengan sendirinya. Artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya syahid maupun mutabi. Selanjutnya ada syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama ada syaratnya bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dhabit namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikat daripadanya. Dan yang kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang rusak. Baik, hadis yang terakhir yaitu hadis doif. Kata doif menurut bahasa berarti yang lemah, sebagai lawan kata qawi yang kuat, sebagai lawan kata dari sahih. Kata doif juga berarti sakim atau yang sakit. Maka sebutan hadis doif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Jadi, hadis doif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembagian hadis doif ditinjau dari segi terputusnya sanad, yaitu yang pertama hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata alaqa yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain hingga ia menjadi tergantung. Secara istilah, hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Contoh hadis mu'allaq yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada muqaddimah bab mengenai menutup paha. Berkata Abu Musa, Rasulullah SAW menutupi kedua lutut beliau ketika Utsman masuk. Hadis ini disebut hadis mu'allaq karena Imam Bukhari menghilangkan seluruh sanadnya kecuali satu orang sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua yaitu hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'i. Kata mursal secara bahasa berarti terlepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa ada halangan. Contoh dari hadis mursal sendiri adalah Abdur Razak mengemukakan riwayat di dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Jurayj dari Atha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila naik ke mimbar beliau menghadapkan wajah ke orang-orang lalu mengucap Assalamualaikum. Yang ketiga hadis munqati, ialah hadis yang gugur pada sanadnya seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Sauri dari Iska dari Zaid bin Yutsai dari Hudzaifah secara marfu berkata, kalau kalian menyediakan Abu Bakar sebagai wali atau pemimpin, maka dia adalah kuat dan terpercaya. Yang keempat adalah hadis mudalas, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang yang sesamanya tanpa bertemu dengannya atau dari orang yang bertemu tanpa dengannya, tanpa mendengar daripadanya secara pasti, tetapi ia menggunakan lafadz-lafadz simak seperti lafadz an dan kola. Yang kelima hadis mu'dzal, yaitu hadis yang gugur dua nama sanad atau lebih secara berurutan dan bukan pada awal sanad. Yang keenam yaitu hadis mauquf, adalah hadis yang didasarkan kepada sahabat
Nabi atau hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Terwujudnya catat pada rawinya baik tentang keadilan maupun kedabitannya, yaitu yang pertama hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta. Yang kedua hadis matruk, hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi itu dituduh berdusta. Yang ketiga ada hadis mungkar, hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Yang keempat ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang dinilai sakit atau cacat, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Yang kelima ada hadis mudhorib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan kacau atau tidak sama dan kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan. Yang keenam ada hadis maklub, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya, baik berupa sanad maupun matan. Yang ketujuh ada hadis muharraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf dan syakalnya. Yang kedelapan ada hadis musannaf, yaitu hadis yang sesudah berubah titik katanya. Yang kesembilan hadis mubham, yaitu hadis yang perawinya tidak diketahui identitasnya. Yang kesepuluh hadis mudraj, adalah hadis yang mengalami penambahan isi oleh perawinya. Yang terakhir ada hadis syadz, hadis yang diriwayatkan oleh perawi orang yang terpercaya yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi yang lain. Cara membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pengamalannya. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa hadis hasan sama derajatnya dengan hadis sahih sehingga ia dapat diamalkan. Di sisi lain terdapat ulama yang menyetarakan derajat hadis hasan dengan hadis dhaif sehingga ia tidak dapat diamalkan. Namun terdapat pula ulama yang memperbolehkan pengalaman hadis dhaif. Walaupun terdapat sebagian yang memperbolehkan hanya sekedar sebagai fadail al-amal, namun secara umum ulama tidak memperbolehkan hadis dhaif untuk dijadikan sebagai hujjah, sebab dhaifnya hadis ada bermacam-macam, sehingga jenisnya pun banyak. Sebuah hadis dapat dikatakan sebagai sahih apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu sanadnya yang bersambung, para periwayatnya dhabit dan adil, serta tidak terdapat syadz maupun ilat dalam hadis tersebut. Jadi dalam segi kualitas hadis sahih memiliki derajat tertinggi dan hadis dhaif memiliki derajat yang dengan kualitas yang rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan pada materi kali ini adalah hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran yang mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat secara lisan dan tertulis dari generasi ke generasi. Berdasarkan kualitas sanad dan matanya, hadis terbagi menjadi hadis makbul seperti sahih dan hasan serta hadis mardud atau dhaif. Hadis sahih memiliki sanad bersambung dengan perawi adil dan dhabit, sedangkan hasan memenuhi kriteria sahih namun perawinya kurang dhabit. Hadis dhaif tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait pengamalan hadis hasan dan dhaif, namun hadis sahih memiliki derajat tertinggi dan kualitas terbaik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.